能不能帮我提升一下？你能别这么盯着我看吗？我有点慌，但没想到竟然是4大护法之。妈，现在说不出话了。真要是大成，那得多大威力？ Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa, kita akan melanjutkan Tonghua dari Isi Tuzun, yang dimana untuk part sebelumnya, kita sudah diperlihatkan kemampuan dari Lin Yun untuklah menghadapi pertarungan hidup dan mati, yang dimana dia melawan senior Liu Yun sebagai murid peringkat 6. Katanya sih begitu, tetapi baru saja diberikan beberapa serangan, Liu Yun sama sekali tidaklah begitu percaya. Ternyata Lin Yun lebih kuat daripadanya, sehingga dia pun mendapati serangan yang begitu telak dan akhirnya meninggal dunia. Sedangkan untuk Lin Yun sendiri, dia pun dibawa oleh pria tua ataupun diselamatkan. Dan juga masalah mereka telah selesai. Tanpa babi bu lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sesingkatnya, Lin Yun yang tersadar, dia menjadi begitu sangatlah penasaran karena kekuatan pedang badai benar-benar sangatlah menguras energinya. Namun gara-gara itu juga dia berhasil untuklah mencapai alam Suanji tingkat ketiga. Waduh. Lalu tetua Lo Feng langsunglah menemui dirinya dengan mengatakan kemampuan dia begitu sangatlah bagus. Lantas Lin Yun yang begitu kebingungan sekarang dia ini berada di mana dan juga mengapa dia bisalah berada di sini. Sayangnya tetua Lo Feng tidak memberitahu alasannya. Dia hanya menyuruh Lin Yun untuklah mengikuti dirinya. Karena ada seseorang yang begitu penting ingin bertemu dengannya. Dan dia meminta untuklah sopan kepadanya. Lalu ketika berada di luar, tetua Lo Feng memanggil sosok tersebut sebagai pelindung Mei. Mendengar nama tersebut, Lin Yun langsunglah kejang-kejang. Karena pelindung Mei termasuk salah satu dari 4 pelindung pavilion pedang. Bisa dikatakan juga dia adalah salah satu ketua pavilion. Namun dia juga menjadi sangatlah kebingungan mengapa orang sepenting ini malah ingin bertemu dengannya. Sehingga dia berpikir dirinya akanlah mendapati sebuah masalah. Dan benar saja awal-awal dia memarahi Lin Yun. Kalau di alam Xuanwu dia benar-benar begitu sangatlah berani, jadi dia meminta penjelasannya kepada Lin Yun. Alhasil, Lin Yun yang sudah ketar-ketir malah memanggilnya sebagai senior. Alhasil, tetua Lo Feng pun mencoba untuk menggeplaknya. Kalau panggil dia sebagai pelindung Mei dan memberikan hormat itu adalah kewajiban. Wadaw. Lantas, pelindung Mei pun langsung tertawa dan meminta kepada tetua Lo Feng, biarkanlah dia berbicara 4 mata kepada Lin Yun. Setelah tetua Lo Feng pergi dari sana, dia memberitahu tujuan sebenarnya untuklah menemui dirinya. Seharusnya dengan kedatangan dia, seharusnya Lin Yun sudah bisalah menebak apa maksud darinya. Dan Lin Yun berpikir kalau pelindung Mei datang untuklah menanyakan tentang pedang badai yang sebelumnya dia berikan. Kalau kalian ingat, sosok dari pelindung Mei tersebut pernah bertemu dengan Lin Yun di perpustakaan ilmu bela diri. Dan dialah yang memberikan buku pedang badai tersebut. Dan Lin Yun menanyakan bagaimana bisa dia dengan begitu mudah memberikan buku tersebut kepadanya. Dan Lin Yun tidak begitu menyangka kalau tetua Xuanwu adalah salah satu dari 4 pelindung ketua istana. Kalau kalian masih belum ingat sosok tersebut, yang dimana sebelumnya Mimin panggil sebagai tetua Xuanwu. Karena sudah tahu identitasnya, Lin Yun langsunglah meminta maaf atas kejadian sebelumnya karena dia telah benar-benar menyinggung dirinya. Dan tetua Xuanwu tidak begitu mempermasalahkannya, justru dia lebih suka dengan sikap Lin Yun ketika berada di aula Xuanwu. Dan juga alasan dia memberikan pedang badai tersebut sebab dia telah melihat potensi yang dimiliki Lin Yun bisalah menguasai pedang tersebut dengan begitu mudah. Dan sekarang dia meminta kepada Lin Yun panggil saja dirinya sebagai Tuan Mei. Jadi kita panggil saja seperti itu ya. Di sini dia benar-benar memuji kemampuan dari Lin Yun.
karena dirinya yang belum saja masuk ke pavilion pedang, tetapi sudah bisa terhubung dengan beberapa roh pedang di dalam tubuhnya. Bahkan juga telah membawa setengah langkah niat pedang. Jika disempurnakan, maka dia tidak ada tandingannya sama sekali. Ditambah, baru-baru ini dia mendapati informasi dari tetua Lo Feng. Dia pernah memberitahu kepada dirinya seberapa jahatnya Lin Yun, dan sekarang perkataannya benar-benar terbukti. Kata-kata jahat bukan berarti benar-benar jahat, melainkan dia benar-benar sangatlah berbakat, sebab dalam pertarungan saja dia bisa menjadi lebih kuat secara drastis. Mendengar pujian tersebut juga, Lin Yun langsunglah garuk-garuk kepala. Tuan Mei hanya meminta kepada dia, kuasailah pedang badai tersebut, karena untuk saat ini dia masihlah berada di tahap awal, yang dimana dia masihlah perlu memahami tentang esensi dari pedang yang begitu dominan. Dan dia meyakinkan jika dia bisa melatih pedang badai tersebut sampai tingkat sempurna, maka dia akanlah memberikan sebuah keberuntungan kepadanya. Wadaw, dikasih hadiah. Dan Lin Yun langsunglah menagih hadiah apa yang diinginkan olehnya. Dan Lin Yun hanya mengatakan dia butuh uang serta ilmu bela diri lagi. Mendengar Lin Yun yang terus terang, dia pun langsung begitu sangatlah bangga kepadanya. Karena banyak sekali orang yang begitu sangatlah munafik meminta beberapa hadiah yang begitu banyak. Tetapi Lin Yun terus terang hanya inginlah mendapati 2 hadiah tersebut. Dengan kejujurannya, dia berjanji akanlah memberikan sebuah ilmu bela diri lagi agar dia menjadi lebih kuat. Dan dia pun langsunglah mengeluarkan buku langkah 7 Xuan-Xuan, yang dimana buku ilmu bela diri ini setiap langkahnya akanlah melipat kekuatan seni bela diri. Jika nantinya dia berhasil untuklah berjalan 7 langkah, bahkan dia bisa meningkatkan kekuatan seni bela diri 1 kali lipat. Waduh, keren juga. Merasa sudah cukup untuklah berbincang, Tuan Mei meminta kepada dia untuklah pergi cepat-cepat berlatih. Tetapi ada satu permintaan dari Lin Yun yang belumlah terpenuhi. Dia meminta untuklah tinggal di sini sebentar saja, karena untuk halaman di rumah ini benar-benar memiliki energi spiritual yang begitu berlimpah. Dia mempertanyakan apakah boleh untuklah tinggal di sini sebentar ataupun beberapa hari. Sontak Tuan Mei pun langsunglah batuk-batuk, dan dia hanya memberikan paling lama 3 hari. Dan berharap kalau luka dari Lin Yun telah sembuh, agar dia bisalah berlatih serta memberikan kejutan terbaru kepadanya. Tidak sampai di situ juga, Lin Yun memohon kepada dia untuk saat ini token ataupun lencana Xiaoyun miliknya masih berada di kelas rendah. Dan permintaan lainnya, apakah Tuan Mei bersedia untuk membantu dia meningkatkan token tersebut. Tetapi sayangnya, Tuan Mei tidaklah menuruti permintaan terakhirnya. Dia pun langsung menjitaknya dengan mengatakan dasar anak serakah dan pergi dari sana. Setelah dia pergi, Lin Yun langsunglah berkata, dasar tua bangka yang begitu sangatlah pelit. Padahal untuk meningkatkan token itu sangatlah mudah baginya. Dan secara tiba-tiba dia pun kembali dan langsunglah menjitaknya lagi. Alhasil, Lin Yun menjadi begitu ketakutan dan meminta maaf atas perkataan dia sebelumnya. Ketika dia ingin pergi dari sana juga, Tuan Mei memberitahu kepadanya kalau dia sebetulnya tidaklah bisa membantu untuklah menaikkan lencana miliknya. Sebab ada sebuah peraturan yang begitu sangatlah ketat ketika inginlah meningkatkan token tersebut. Tetapi dia bisa memberikan sebuah solusi ataupun sebuah jalan alternatif agarlah token miliknya ini berada di tingkat tertinggi. Jadi dia meminta untuk esok hari pergilah ke Aula Fute, yang dimana dia diperbolehkan untuklah mengambil tugas tingkat tinggi. Maka dia juga akanlah mendapati poin yang banyak. Dari poin tersebutlah bisa meningkatkan token mereka sendiri. Sontak, Lin Yun merasa begitu sangatlah dibantu dan menganggap kalau Tuan Mei ini sungguh begitu sangatlah baik kepadanya. Dia pun langsunglah curiga, apa jangan-jangan Tuan Mei ini mencoba untuklah memanfaatkan dirinya. Sehingga dia pun langsunglah dihempaskan dan keluar dari sana. Dari semua inilah Tuan Mei benar-benar menjadi begitu sangatlah tertarik kepada Lin Yun. Lalu untuk keesokan harinya, ketika berada di Aula Fute ataupun Aula pengambilan tugas, terpampang dengan begitu sangatlah jelas ada monumen perang daftar peringkat langit.
Dan dia meyakinkan suatu saat nanti namanya akanlah berada di daftar peringkat tersebut. Ketika berada di dalam, dia pun langsunglah melihat beberapa tugas yang akanlah diambil. Jadi, jika ingin mendapatkan poin ataupun penilaian begitu banyak, maka juga haruslah mengambil tugas yang begitu sangatlah berat ataupun tingkat tinggi ya. Tetapi untuk saat ini, token dia hanyalah bisa mendapati tingkat B saja. Namun karena dia telah mendapati restu dari Tuan Mei, jadi dia bisalah mengambil beberapa tugas tingkat tinggi. Dan dia tertuju dengan tingkat A yang menurutnya akanlah mendapati poin terbanyak guys. Lalu dia pun langsunglah bertanya kepada tetua yang berjaga di sana dengan menanyakan bagaimana cara dia menerima tugas peringkat pertama. Dan sang tetua pun meminta kepada dia berikanlah token lencana miliknya karena dia yang akanlah mendaftarkannya. Tetapi ketika diperlihatkan, sang tetua pun langsunglah terkejut karena itu adalah token paling terendah dan dia tidak akanlah diizinkan untuklah mengambil tugas tingkat pertama. Dan secara tiba-tiba dia mendapati sebuah bisikan yang membuat tetua di sana pun langsunglah mengizinkannya. Yang tak lain itu adalah bantuan dari Tuan Mei. Hanya saja tetua di sana memperingati untuk tingkat pertama ataupun tingkat A bisa dikatakan itu sangatlah berbahaya. Jadi dia haruslah berhati-hati. Tetapi dengan begitu rakusnya, dia pun langsunglah mengambil ketiga misi tingkat A. Bukannya satu ya, adeh. Tidak lama dari itu juga, ada salah satu murid yang menanyakan di mana misi tingkat pertama, mengapa dia sama sekali tidaklah mendapatkannya. Dan sang tetua pun langsunglah menunjuk ke arah Lin Yun. Dan kita bersambung untuk dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Minggu pagi setelah Legend of Martial Immortal atau Babang Ye Chen. Ya, untuk part ini sebetulnya tidak dijelaskan tentang pertarungan, melainkan untuklah Lin Yun mendapati sebuah keberuntungan yang begitu luar biasa. Dari mendapati backingan, mendapati buku ilmu bela diri, serta akses untuklah mendapati tingkat pertama. Belum yang lain-lainnya lagi guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 你能不能帮我提升一下？你能别这么盯着我看吗？我有点……但没想到竟然是四大护法者。妈，现在说不出话了。真要是大成，那得多大威力？